Hai, halo, kembali lagi di channel Kak Jani. Hari ini kita akan belajar tematik kelas 6, selamatkan makhluk hidup, dan subtema 1 tentang tumbuhan sahabatku. Untuk hari ini kita akan belajar pembelajaran 1. Pada pembelajaran 1 ini, kegiatan pembelajaran yang akan kita laksanakan yaitu yang pertama, yaitu menemukan informasi dan ide pokok dari teks laporan. Yang kedua, mengamati tanaman dengan perkembangbiakan generatif dan manfaatnya. Yang ketiga, menemukan persamaan dan perbedaan karakteristik dua negara ASEAN terkait kondisi sosial budaya. Untuk kompetensi yang dikembangkan yaitu kompetensi sikap peduli, kemudian kompetensi pengetahuan, ide pokok dan informasi penting, dan perkembangbiakan generatif dan karakteristik negara ASEAN terkait sosial budaya. Untuk kompetensi keterampilannya yaitu membaca pemahaman, mengamati dan membuat laporan, dan membandingkan. Pemetaan kompetensi dasar pada pembelajaran 1 ini yaitu ada 3 mata pelajaran. Yang pertama, mapel IPA dengan kompetensi dasar 3.1, membandingkan cara perkembangbiakan tumbuhan dan hewan, dan KD 4.1-nya menyajikan karya tentang perkembangbiakan tumbuhan. Sedangkan untuk IPS yaitu 3.1, mengidentifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, politik di wilayah ASEAN. 4.1 menyajikan hasil identifikasi karakteristik geografis dan kehidupan sosial budaya, ekonomi, dan politik di wilayah ASEAN. Sedangkan untuk mata pelajaran bahasa Indonesianya yaitu 3.1, menyimpulkan informasi berdasarkan teks laporan hasil pengamatan yang didengar dan dibaca. 4.1-nya menyajikan simpulan secara lisan dan tulis dari teks laporan dan hasil pengamatan atau wawancara yang diperkuat oleh bukti. Tujuan yang akan dicapai pada pembelajaran 1 ini yaitu yang pertama, setelah membaca teks tentang perkembangbiakan jagung, siswa mampu menemukan ide pokok dan informasi penting serta menyajikannya dalam bentuk diagram. Kedua, setelah menemukan ide pokok dari bacaan, siswa mampu mengembangkannya dengan menggunakan bahasanya sendiri secara rinci menjadi sebuah tulisan. Dan ketiga, setelah mengamati bunga, siswa mampu mengidentifikasi perkembangbiakan generatif melalui gambar yang dibuatnya dan manfaatnya dengan benar. Keempat, setelah berdiskusi, siswa mampu melaporkan perkembangbiakan generatif melalui tabel dan manfaatnya dengan benar. Kelima, setelah membaca teks tentang ASEAN dan kehidupan sosial budayanya, siswa mampu menyebutkan kehidupan sosial budaya dari dua negara ASEAN terkait kondisi geografisnya dengan benar. Dan yang terakhir, setelah berdiskusi, siswa mampu menulis laporan tentang perbedaan sosial budaya dari dua negara terkait kondisi geografisnya dengan benar. Adik-adik, mari kita amati gambar berikut. Berdasarkan gambar tersebut, menurut kalian, apa saja manfaat tumbuhan bagi manusia dan hewan? Ya, benar sekali. Tumbuhan sangat bermanfaat oleh manusia dan hewan sebagai bahan makanan. Sekarang kita akan menyimak tentang laporan pengamatan yang dilakukan oleh Edo. Judulnya, bagaimana jagung berkembang biak. Jagung merupakan salah satu tanaman yang dijadikan bahan makanan pokok di berbagai negara, salah satunya di Indonesia. Di Indonesia, penduduk Pulau Madura menjadikan jagung sebagai makanan pokoknya. Jagung merupakan salah satu tanaman penghasil karbohidrat yang sangat diperlukan oleh tubuh. Seorang petani jagung memulai pembiakan tanamannya dengan menanam biji jagung. Setelah 3-4 hari, bakal tanaman akan muncul di permukaan tanah. Tanaman jagung akan terus tumbuh menjadi besar. 3 hingga 3,5 bulan, buah jagung dapat dipanen oleh petani. Buah jagung yang berbentuk seperti tongkol pada mulanya berupa sekuntum bunga.
Bunga jagung memiliki helai-helai rambut halus pada bagian ujungnya. Pada helai rambut tersebut terdapat tepung sari. Tepung sari akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Setelah terjadi pembuahan, bunga jagung tersebut terus berkembang hingga menjadi buah jagung. Perkembangan itulah yang dapat diamati dari waktu ke waktu. Buah jagung akan siap dipanen ketika rambut jagung sudah berwarna kecoklatan dan bagian tongkolnya sudah mengering. Apabila buah jagung tersebut dikupas, akan memperlihatkan biji jagung yang kekuningan. Bagian yang dimakan oleh manusia adalah biji jagung. Supaya jagung selalu tersedia sebagai bahan makanan manusia, maka petani jagung harus menanam kembali sebagian biji jagung dari hasil panen. Biji jagung yang tua dapat ditanam kembali. Dari sinilah akan dimulai lagi perkembangbiakan jagung. Setelah menyimak laporan dari Edo tadi tentang bagaimana jagung berkembang biak, coba kalian tulislah ide pokok dari masing-masing paragraf dari laporan tadi, ditulis pada diagram di bawah ini. Untuk mencari informasi penting seperti ide pokok dan informasi lainnya, kalian bisa menyimak video kakak di atas ini. Dari laporan pengamatan Edo tadi, kita mengetahui salah satu contoh tumbuhan yang berkembang biak dengan bunga adalah tumbuhan jagung. Tepung sari pada bunga jagung akan terbang terbawa angin ketika angin bertiup. Tepung sari yang terbawa angin sebagian akan jatuh ke kepala putik yang terletak di bagian bawah bunga pada pohon jagung yang lain. Ketika itulah terjadi pembuahan. Perkembangbiakan ini dinamakan perkembangbiakan generatif. Tahukah kamu bagaimana proses perkembangbiakan generatif? Mari kita amati gambar bagian-bagian bunga berikut ini. Bagian-bagian bunga dimulai dari tangkai bunga, dasar bunga, kelopak bunga, mahkota bunga, kepala sari, tangkai sari, kepala putik, tangkai putik, dan bakal biji. Perkembangbiakan generatif atau secara kawin terjadi melalui proses penyerbukan dan pembuahan. Perkembangbiakan generatif pada tumbuhan diawali dengan penyerbukan, yaitu melekatnya atau jatuhnya serbuk sari ke kepala putik. Setelah terjadi penyerbukan, pada serbuk sari tumbuh buluh serbuk sari yang menuju ke ruang bakal biji. Kemudian serbuk sari akan masuk ke ruang bakal biji melalui buluh serbuk sari. Di dalam ruang bakal biji terjadi pembuahan, yaitu peleburan serbuk sari, sel kelamin jantan atau spermatozoid dengan kepala putik, atau sel kelamin betina atau sel telur. Hasil dari pembuahan tersebut adalah zigot. Zigot berkembang menjadi lembaga. Lembaga berkembang menjadi bakal biji. Bakal biji akan berkembang menjadi biji dan bakal buah. Kemudian bakal buah berkembang menjadi daging buah. Lembaga yang berada di dalam biji merupakan calon tumbuhan baru. Tumbuhan yang berkembang biak secara generatif antara lain padi, mangga, durian, dan jambu. Sekarang di kelompok kalian coba cari contoh bunga di sekitar lingkungan kalian. Kemudian gambar bagian-bagian bunga tersebut. Setelah itu tulis manfaat dari perkembangbiakan generatif. Untuk menjawabnya kalian bisa mengupload dan menjawabnya pada link Google Form di deskripsi video ini. Coba kita bayangkan seandainya tumbuhan tidak berkembang biak, apa yang akan terjadi? Bunga yang indah bukan hanya tumbuh di Indonesia. Negara-negara lain seperti negara tetangga pun memiliki bunga yang cantik. Karena kondisi geografis yang hampir sama,
Bunga yang tumbuh tidak jauh berbeda jenisnya. Perhatikan jenis-jenis bunga yang tumbuh di negara-negara tetangga. Bunga kembang sepatu tumbuh di Indonesia dan Malaysia. Bunga ini dapat digunakan sebagai pewarna. Di Malaysia, bunga kembang sepatu dinamakan bunga raya dan merupakan bunga nasional. Perhatikan bunga Kamboja pada gambar di samping. Bunga ini sering digunakan dalam perlengkapan tari di Bali. Dor campa atau bunga Kamboja dapat ditemukan di Indonesia dan Laos. Di negara tersebut, bunga ini digunakan untuk dekorasi upacara keagamaan dan penyambutan tamu. Malaysia, Laos, dan Indonesia hidup berdampingan. Meskipun berbeda negara, namun ketiganya memiliki persamaan dalam kehidupan sosial dan budaya. Masih banyak negara lainnya yang memiliki kesamaan. Oleh sebab itu, mereka menggabungkan diri dalam suatu organisasi yang bernama ASEAN, yaitu Persatuan Negara-Negara Se-Asia Tenggara. Berikut adalah ke-10 negara ASEAN. Dari peta, posisi di atas yang berwarna ungu yaitu negara Myanmar, kemudian yang berwarna hijau Thailand, Kamboja yang berwarna merah, kemudian yang berwarna coklat itu Vietnam, dan yang berwarna biru Laos. Kemudian di bawahnya yang berwarna toska yaitu Malaysia, yang berwarna toska kecil yaitu Singapura, kemudian yang berwarna kuning yang paling besar Indonesia, kemudian yang berwarna oranye di atas Indonesia itu Brunei Darussalam, dan yang terakhir yang berwarna biru di sebelah kanan yaitu Filipina. Untuk menambah wawasan kita tentang negara-negara ASEAN, mari kita simak informasi berikut dengan seksama. ASEAN menjawab kebutuhan hidup bertetangga. Kamu pasti pernah merasakan nyamannya hidup bertetangga. Hal ini terasa saat semua keluarga saling mendukung, saling membantu, dan bekerja sama. Kenyamanan dalam bertetangga perlu diwujudkan karena tiap keluarga memiliki kepentingan yang sama. Hal itu juga yang mendasari terbentuknya ASEAN. ASEAN adalah sebuah organisasi internasional yang beranggotakan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Negara-negara ini bersatu karena adanya persamaan letak geografis dan kemiripan budaya. Kepentingan yang sama dalam memajukan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta menjaga keamanan kawasan menjadi dasar pertimbangan para tokoh-tokoh dunia pendiri ASEAN. Pada tahun 1967, ASEAN berdiri atas dasar Deklarasi Bangkok. Saat itu, tokoh-tokoh dari 5 negara yang terlibat dalam diskusi menjadi pencetus dari pendiri organisasi ini. 5 negara yang menjadi anggota pertama ASEAN di tahun 1967 adalah Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, dan Filipina. Para utusan dari kelima negara tersebut yang sekaligus merupakan tokoh-tokoh pendiri ASEAN adalah Adam Malik dari Indonesia, Tun Abdul Razak dari Malaysia, Tanat Koman dari Thailand, S. Rajaratnam dari Singapura, dan Narciso Ramos dari Filipina. ASEAN harus dapat memberikan manfaat bagi semua anggotanya. Untuk itu, berbagai kerjasama dikembangkan untuk memajukan kesejahteraan semua anggotanya. Kerjasama di bidang ekonomi, sosial budaya, serta politik dikembangkan demi kemajuan semua anggota. Manfaat yang dirasakan oleh anggota-anggota ASEAN membuat semakin banyak negara yang kemudian bergabung dengan organisasi ini. Saat ini ada 10 negara yang menjadi anggota ASEAN. Berdasarkan urutan waktu bergabungnya, negara anggota ASEAN tersebut adalah 1. 5 negara pendiri yaitu Indonesia, Malaysia, Thailand, Singapura, Filipina yang bergabung pada tanggal 8 Agustus 1967. Kemudian kedua, Brunei Darussalam bergabung pada tanggal 7 Januari 1984. Vietnam bergabung pada tanggal 28 Juli 1995 dan Laos dan Myanmar bergabung pada tanggal 23 Juli 1997. Yang terakhir, Kamboja bergabung pada tanggal 30 April 1999.
Masyarakat negara-negara ASEAN memiliki kehidupan sosial budaya yang unik. Kamu dapat mempelajarinya dengan membaca teks berikut tentang kehidupan sosial budaya masyarakat ASEAN. Yang pertama, Brunei Darussalam. Kampung Ayer adalah desa terapung di Brunei Darussalam. Tahun 1400, Kampung Ayer sempat menjadi pusat pemerintahan. Saat ini banyak penduduknya yang memiliki perahu pribadi dan disimpan di bawah rumah apung mereka. Budaya Brunei banyak dipengaruhi oleh ajaran Islam. Mayoritas penduduknya adalah orang Melayu. Kata Brunei berasal dari kata Nahbaru yang diucapkan oleh Awang Alak Betatar, penemu negara ini. Kata Darussalam berarti tempat yang damai atau rumah keamanan. Dalam percakapan menunjuk dengan jari telunjuk dianggap kasar. Secara tradisional, orang Brunei tidak berjabat tangan dengan lawan jenis. Melepaskan sepatu adalah kebiasaan umum orang Brunei sebelum memasuki rumah orang lain. Malaysia. Patung Dewa Murungga di Malaysia merupakan patung berukuran 42,7 meter. Patung ini terletak di Batu Capes, gua yang merupakan salah satu kuil Hindu di luar India yang paling populer, yang didedikasikan untuk Dewa Murungga. Malaysia memiliki kota yang bernama Jostown, yaitu kota yang terdaftar dalam UNESCO World Heritage. Kota ini terletak di Pulau Penang. Jostown adalah kota yang memiliki ragam jenis budaya. Banyak gedung peninggalan masa Eropa dan bangunan bernuansa Melayu Tionghoa. 3 kaum utama di Malaysia adalah Melayu, Cina, dan India. Musik tradisionalnya banyak dipengaruhi oleh budaya Cina, Islam, India, dan Indonesia. Makanan khasnya adalah nasi lemak. Filipina. Budaya Filipina merupakan hasil perpaduan antara budaya Barat dan Timur. Kehidupan budayanya dipengaruhi oleh budaya Melayu, Cina, dan Spanyol. Bahasa Filipina adalah bahasa nasional dengan bahasa Inggris sebagai bahasa pengantar untuk urusan perdagangan atau pergaulan. Ada 8 dialek utama yang digunakan oleh masyarakat Filipina, yaitu Tagalog, Cebuano, Ilocano, Hiligaynon atau Ilonggo, Bicol, Waray, Pampango, dan Pangasinense. Po dan opo adalah sebutan orang Filipina terhadap orang yang lebih tua. Mereka memanggilnya dengan menggunakan kata-kata seperti kuya, ate, manong, atau manang yang menunjukkan rasa penghormatan. Jabat tangan adalah bentuk salam yang paling sering dijumpai di Filipina. Tarian Tinikling merupakan tarian masyarakat Filipina. Tarian ini menceritakan tentang burung tinikling yang berjalan melompat menghindari perangkap bambu petani padi. Kamboja. Di Kamboja banyak candi terbuat dari batu. Dewa-dewa dari agama Hindu dan Buddha terukir pada tembok. Tari Apsara lahir pada 2000 tahun lalu. Relief tarian banyak ditemukan di bangunan-bangunan keagamaan di Kamboja. Orang Khmer mengenakan syal kotak-kotak yang disebut krama. Pria dan wanita Khmer mengenakan bandul Buddha pada kalungnya. Tujuannya adalah untuk menjaga dari roh jahat dan membawa keberuntungan. Makanan terkenal Kamboja adalah cha yang berarti tumisan. Myanmar. Myanmar disebut sebagai negara 1000 pagoda. Hal ini disebabkan karena sangat mudah menemukan kuil-kuil suci Buddha. Mayoritas penduduk Myanmar adalah keturunan Tibet. Bahasa yang digunakan adalah bahasa Burma. Pakaian tradisional Myanmar yang disebut Long Yi mirip sarung Indonesia. Namun kain ini membelit bagian tubuh mereka mulai dari perut hingga betis. Long Yi yang berbahan kain katun bukan saja dikenakan pria dewasa, namun juga anak-anak dan wanita. Vietnam. Permainan menangkap jangkrik dengan mata tertutup adalah permainan tradisional anak Vietnam. Anak yang berada di tengah lingkaran matanya ditutup kain, menangkap salah satu teman dan menebak namanya. Vietnam terkenal dengan baju khasnya yang disebut Ao Dai.
Topi caping pun banyak ditemui di sana. Orang Vietnam gemar duduk di ingklik, yaitu kursi yang sangat pendek, bukan hanya untuk makan, bahkan untuk mengobrol pun mereka senang duduk di atas dingklik. Mayoritas orang Vietnam memiliki nama keluarga Nguyen. Hal ini disebabkan karena dinasti Nguyen berkuasa mulai 1803 sampai 1945 dan merupakan dinasti terakhir di Vietnam. Laos. Nama Laos berhubungan dengan penemunya, yaitu Ai Lau. Orang Laos terkenal kesabaran dan kesederhanaannya. Hal ini terkait dengan ajaran agama Buddha yang banyak dianut masyarakatnya. Olahraga tradisional di Laos adalah katau, seperti olahraga bola voli, namun menggunakan kaki untuk menangkap dan memukul bola. Bola terbuat dari ayaman bambu. Tahun baru Laos disebut Bun Phi Mai. Semua penduduk membersihkan rumah, mengenakan pakaian baru, dan mencuci patung-patung Buddha. Makanan utama bangsa Laos adalah nasi atau beras ketan yang dimakan dengan tangan langsung. Orang Laos menyebut dirinya Luk Kau Niao, yang artinya anak turun nasi ketan. Upacara sakral pemberian sedekah atau dikenal dengan saibat merupakan upacara di Laos. Para biksu membawa bakul kecil mengitari sebagian kecil kota untuk menerima sedekah dari penduduk setempat yang mayoritasnya beragama Buddha. Singapura. Singapura memiliki lambang negara, yaitu Merlion. Merlion adalah patung berkepala singa dan berbadan ikan. Menurut mitos, Singapura dahulunya adalah kampung ikan. Kampung ini bernama Temasek yang berasal dari bahasa Jawa yang artinya lautan. Singapura berasal dari kata Sanskerta yang berarti kota singa. Penduduk Singapura berasal dari Cina, Melayu, India, dan Eropa. Kaum Baba adalah sebutan bagi keturunan Cina Melayu. Singapura memiliki 4 bahasa resmi, yaitu Melayu, Mandarin, Inggris, dan Tamil. Masyarakat Singapura memiliki budaya jalan kaki. Sekitar 80% masyarakatnya memilih untuk berjalan kaki kemana-mana. Hal ini disebabkan harga kendaraan, yaitu mobil dan bahan bakar, sangat mahal. Kepiting cabai adalah makanan yang sangat digemari masyarakat Singapura. Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di ASEAN yang tidak pernah dijajah bangsa Eropa. Thailand dalam bahasa Thai adalah Pratet Thai, yang artinya tanah kebebasan. Sejak tahun 1800-an, Thailand berubah nama antara lain Siam dari bahasa Sanskerta yang artinya gelap atau coklat, dan Thailand Ramakin adalah cerita nasional Thailand yang memengaruhi kehidupan masyarakatnya. Di Thailand, kepala adalah bagian tubuh yang paling dihormati. Tidak ada orang yang akan berani menyentuh kepala, bahkan kepala anak-anak. Sebaliknya, bagian kaki dianggap bagian yang paling hina karena dipakai sebagai alat untuk menapak di tanah. Oleh sebab itu, kaki tidak boleh dihadapkan ke patung suci atau orang lain. Indonesia dan Thailand memiliki tradisi minum teh. Di beberapa daerah di Indonesia, kebiasaan minum teh dilakukan secara turun-temurun. Salah satunya adalah teh yang diseduh di poci. Oleh sebab itu teh tersebut dinamakan teh poci. Di Thailand, teh disajikan dengan susu dan rempah-rempah. Teh tersebut dinamakan Thai iced tea dan disajikan dingin. Bagaimana dengan kehidupan dan budaya Indonesia? Diskusikanlah budaya dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia dengan kelompok kamu. Kamu dapat mencari informasi tambahan pada video di playlist pendalaman materi di channel ini. Bagaimanakah kondisi geografis Asia Tenggara? Kondisi geografis Asia Tenggara. Letak geografis Asia Tenggara berada di antara 3 perairan, yaitu Samudra Hindia dan Teluk Benggala di bagian barat, Laut Cina Selatan di utara, dan Samudra Pasifik di timur. Wilayah Asia Tenggara dibagi menjadi 2 daratan, yaitu yang pertama daratan berbentuk semenanjung. Wilayah yang berbentuk semenanjung adalah Myanmar,
Thailand, Laos, Kamboja, Vietnam, dan wilayah Malaysia bagian barat. Sedangkan daratan berbentuk gugusan kepulauan, yaitu wilayah yang berbentuk gugusan kepulauan adalah Filipina, Indonesia, wilayah Malaysia bagian timur, Singapura, dan Brunei Darussalam. Kamu sudah belajar keunikan negara-negara ASEAN mulai dari kondisi geografis, bunga, hingga kebudayaannya. Pilihlah 2 negara ASEAN, carilah perbedaan dan persamaan karakteristik dari kedua negara tersebut, mulai dari tumbuhan yang hidup, khususnya bunga yang menjadi ciri khas negara dan kondisi sosial budaya mereka. Kamu bisa menyebutkan nama bunga, nama sebutan apabila ada, pemanfaat, dan tempat tumbuhnya. Tulislah pemikiran kamu tentang karakteristik negara pada diagram pen yang telah disiapkan. Perhatikan caranya berikut ini. Yang pertama, tentukan 2 negara yang akan kamu cari informasinya lebih dalam lagi. Tulislah di kotak yang tersedia. Kedua, tulis masing-masing karakteristiknya di lingkaran sesuai dengan negaranya. Yang ketiga, di tengah lingkaran kamu dapat menuliskan persamaan karakteristik yang dimiliki oleh kedua negara. Kalian bisa mengupload foto hasil kerja kalian nanti dan diupload ke Google Form pada link di deskripsi video ini. Akhirnya sampai di sini dulu pembelajaran tematik kelas 6 subtema 1 pembelajaran 1. Jangan lupa subscribe dan like sebanyak-banyaknya video ini dan bunyikan tanda lonceng agar kalian tidak ketinggalan video seperti ini lainnya.